Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan ujian P3K keguruan. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek diskusi ya. Kata kuncinya ada di diskusi. Di sini diskusi ini akan berguna untuk mengembangkan aspek, yaitu yang mana teman-teman? Yang C ya, yang sosial. Kalau fisik ini berkaitan dengan badan atau gerak. Badan atau gerak. Lalu yang berkaitan dengan emosi itu seperti mengelola kesedihan ya. Lalu ada juga amarah seperti ini. Ini maksudnya ke emosi. Sosial ini bisa berupa diskusi atau berupa rapat ya, seperti ini, dengar pendapat. Yang E itu kepribadian. Kepribadian ini berisi tentang kejujuran, misalnya kejujuran. Ada juga bisa dengan tanggung jawab, misalnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk pilihannya adalah yang C, yaitu aspek sosial, yaitu berkomunikasi dengan orang lain. Soal nomor 2, menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap. Nah, ya, kata kuncinya adalah ini, mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap. Nah, ini jawabannya adalah B, yaitu di sini tahap pra-operasional. Di tahap ini siswa baru berusia di sini ya 2 sampai 7 tahun. Nah, seperti ini. Yang A, sensori motorik, ini usia 0 sampai 2 tahun. Yang C, operasional konkret, ini usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang D, operasional formal, ini usia 11 sampai 15 tahun. Soal nomor 3. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan siswa seperti tidak mengantuk. Ngantuk di kelas seperti, saya ulang ya. Seperti tidak mengantuk, tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran yang dimaksud adalah A, kesiapan fisik, B, kesiapan psikis, C, kesiapan emosi, D, kesiapan kognisi. Ini jawabannya berhubungan dengan bagian-bagian tubuh manusia ya. Ini ada panca indera, ada telinga, ada mata. Ini berkaitan dengan fisik ya. Fisik beserta didik. Di sini juga dibahas tentang kesehatannya juga ya kan. Kesehatannya juga dibahas, sehingga ini sangat berkaitan dengan fisik, yaitu yang A. Kalau psikis ya, psikis ini berkaitan dengan jiwa, kejiwaan, jiwa siswa. Seperti itu. Emosi ini dengan perasaan siswa. Kognisi ini berkaitan dengan kemampuan berpikir ya. Seperti ini ya. Jawabannya adalah yang A. 4. Menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan mastery learning ini artinya adalah belajar tuntas.
Yang A, siswa mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B, siswa menunjukkan sikap yang kurang produktif dan kurang pantas. C, siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak mendukung dan tidak wajar. D, siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Ini jawabannya adalah yang D, ya. Selain yang D ini juga ada ciri yang lain, yaitu siswa di bawah kompetensi yang diprediksi oleh guru. Prediksi guru seperti ini. Misal guru memprediksi anak tersebut dapat melakukan perkalian karena memang terlihat mampu, tetapi kenyataannya dia tidak mampu. Itu biasanya terjadi kesulitan belajar dalam konsep masterly learning. Seperti itu. Soal nomor 5. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut, kecuali jika siswa bosan dan tidak antusias, maka guru dapat melakukan perubahan. Yang pertama adalah strategi pembelajaran, ini bisa diganti. Misal yang tadinya di dalam ruangan dirubah di luar ruangan, yang tadinya siswa pasif diganti aktif, atau juga bisa menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Oke, atau yang lainnya. Yang pasti ada tindakan. Yang ini kita lihat ada kata kecuali. A, menggunakan pembelajaran berbasis game. Ini ya benar, bisa mengurangi kebosanan. Menggunakan pendekatan active learning, nah ini juga bisa karena siswa aktif. Yang C, melakukan pembelajaran di luar ruangan, ini juga bisa. Yang D, menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Nah ini yang kecuali, ya ini yang salah. Jika siswa bosan, tidak selayaknya guru malah menyuruh siswa untuk tidak kebosanan. Disitulah fungsi guru untuk menghilangkan kebosanan. Seperti itu.